Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Putri Alfianti, NPM 180 340 141. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari, Kota Surabaya dengan metode life cycle assessment. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, Kota Surabaya termasuk ke dalam salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta penduduk dan menghasilkan sampah sebesar 2.222,62 ton per hari, di mana sampah tersebut sekitar 43,5% berasal dari rumah tangga dan sisanya berasal dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, serta fasilitas publik. Dari sekitar 2.000-an ton sampah tersebut, hanya 1.600 ton yang sampai ke tempat pembuangan akhir Benowo. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya secara masif mengadakan kampanye untuk mengurangi penggunaan barang yang bisa memproduksi sampah dan penerapan prinsip 3R. Namun, penerapan kampanye tersebut tidak berjalan mulus di tingkat rumah tangga. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukannya penelitian life cycle assessment terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Kelurahan Gunung Sari. Penelitian ini menganalisis 3 skenario pengelolaan, di mana masing-masing skenario dianalisis dengan menggunakan software Simapro. Tujuannya yang pertama, mengetahui jumlah timbulan, densitas, dan komposisi sampah rumah tangga. Yang kedua, mengevaluasi aspek teknis, aspek lingkungan, skenario pengelolaan sampah rumah tangga. Yang ketiga, mengetahui potensi pencemaran dari asidifikasi, eutrofifikasi, dan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, menentukan alternatif pengelolaan sampah rumah tangga terbaik dengan dampak lingkungan terkecil. Untuk ruang lingkupnya, lokasinya berada di Kelurahan Gunung Sari. Pengelolaan sampah rumah tangga dikaji secara teknis dan lingkungan. Perhitungan proyeksi data timbulan sampah ditentukan dengan dihitung dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Digunakan 3 skenario pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan analisis metode life cycle assessment dengan metode CMLIA atau Center of Environmental Science of Leiden University Impact Assessment. Batasan analisisnya yaitu cradle to gate, di mana dimulai dari timbulan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah, sampai dengan pengangkutan menuju TPS. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, sampah. Sampah adalah bahan hasil buangan dalam bentuk material padat atau dalam bentuk setengah padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua, timbulan sampah. Timbulan sampah merupakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang dinyatakan dengan menggunakan satuan dalam volume ataupun dalam berat per kapita per hari, per panjang jalan, atau dalam perluas setiap bangunan yang ada. Yang ketiga, sumber-sumber sampah. Sumber-sumber sampah berasal dari sampah domestik, sampah fasilitas umum, sampah jalan, sampah pertambangan, sampah industri, sampah agrikultur, dan sampah peternakan. Yang keempat, sistem pengelolaan sampah. Yang pertama, perencanaan dan hierarki pengelolaan sampah. Yang kedua, daerah pelayanan. Yang ketiga, tingkat pelayanan. Dan yang keempat, aspek teknis operasional. Yang kelima, life cycle assessment. LCE adalah penilaian suatu siklus hidup dari sumber daya yang dikelola yang direpresentasikan secara holistik dengan menghitung beban lingkungan. Tahap pertama yang dilakukan dalam menganalisis LCE adalah dengan menyusun dan menginventarisasi masukan dan keluaran yang berhubungan dengan produk yang akan dihasilkan. Kemudian dilakukan evaluasi pada potensi dampak lingkungan yang berhubungan dengan masukan atau keluaran dari produk dan menginterpretasikan hasil analisis dan penafsiran dampak dari setiap tahapan yang berhubungan dengan objek studi. Yang keempat, langkah-langkah dalam analisis LCE. Yang pertama, penetapan tujuan analisis dan batasan penelitian. Yang kedua, inventarisasi data. Yang ketiga, perkiraan dampak. Dan keempat, interpretasi. Ketiga, metode penelitian. Untuk kerangka penelitiannya, yang pertama, kondisi existing. Pengelolaan sampah di rumah tangga relatif dibuang langsung ke TPS. Yang kedua, pengelolaan sampah existing dan alternatif pengelolaan sampah rumah tangga berpotensi mencemari lingkungan. Yang kedua, kondisi ideal.
Pertama, pilihan alternatif pengolahan sampah rumah tangga yang bisa mengoptimalkan sumber daya material dan energi yang digunakan. Yang kedua, sampah rumah tangga dikelola dengan menggunakan skenario pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Rumusan masalahnya. Yang pertama, berapa jumlah timbulan, densitas, dan komposisi sampah rumah tangga. Yang kedua, bagaimana pengaruh aspek teknis dan aspek lingkungan terhadap skenario pengelolaan sampah rumah tangga. Yang ketiga, bagaimana potensi asidifikasi, eutrofikasi, dan emisi gas rumah tangga. Yang keempat, bagaimana skenario alternatif pengelolaan sampah rumah tangga terbaik yang menghasilkan dampak terkecil. Untuk pengumpulan datanya, data primernya berasal dari timbulan sampah domestik dan komposisi sampah domestik. Sedangkan untuk data sekunder yaitu berasal dari data kependudukan dan pendapatan penduduk, bentuk pengelolaan sampah, serta kebutuhan energi dan material dari pengelolaan sampah. Untuk analisis datanya, proyeksi penduduk Kelurahan Gunung Sari dalam 10 tahun mendatang, timbulan, densitas, dan komposisi sampah, proses inventarisasi data dari seluruh kebutuhan skenario pengelolaan, analisis LCA dengan software SIMAPRO menggunakan metode penilaian dampak CMLIA, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari setiap kategori, dampak pada setiap tahap LCA, analisis skenario pengelolaan sampah terbaik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.